Suatu malam tertentu di sebuah pemakaman bernama TPU Jeruk Purut, sosok hantu seorang pastur tanpa kepala akan menampakkan dirinya. Muncul dari kegelapan dan ditemani oleh seekor anjing hitam. Melolong memecah keheningan malam. Kemunculannya selalu ditandai oleh desis angin yang menderu. Lolongan anjing itu semakin jelas menusuk telinga, merupakan tanda keberadaan pastur dan anjing hitam itu sudah dekat. Suara itu datang dari berbagai penjuru. Tidak ada tempat lagi untuk berlari, semua penjuru telah dikepung olehnya. Warga setempat mengatakan, sosok pastur yang sering diceritakan dari mulut ke mulut ini sebenarnya tidak dimakamkan di pemakaman umum ini. Ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa pastur itu sebenarnya dimakamkan di makam Tanah Kusir. Namun dia keliru sehingga berkeliaran di makam Jeruk Purut untuk mencari makamnya. Seorang pastur dari Italia bernama Valencio diutus ke Indonesia, khususnya ke Batavia, untuk mengaktifkan kembali sebuah gereja. Kala itu Indonesia masih dalam penjajahan Jepang. Setibanya di Batavia, Pastur Valencio dijemput oleh seseorang warga lokal bernama Rojali. Mereka berdua langsung menuju ke gereja. Gereja itu lokasinya berdekatan dengan pemukiman warga sekitar. Ketika Pastur Valencio sampai di gereja tersebut, warga lokal menyambutnya dengan hangat. Mereka berharap Pastur Valencio bisa mengaktifkan kembali gereja tersebut. Gereja itu sangat kotor dan tidak terawat, bahkan di beberapa tempat sudah rusak dan lapuk dimakan usia. Karena hari sudah sore, Pastur Valencio memutuskan untuk beristirahat di gereja tersebut. Keesokan harinya, Pastur Valencio mengajak para warga setempat untuk membersihkan gereja dan merenovasinya. Seiring berjalannya waktu, Pastur Valencio semakin akrab dengan warga setempat. Beberapa hari kemudian, ada seorang warga memberikan seekor anjing kepada Pastur Valencio, agar pastur tidak kesepian di gereja. Akhirnya gereja itu aktif kembali untuk kegiatan keagamaan. Para warga pun memanfaatkan lahan yang kosong di belakang gereja untuk bercocok tanam dan berkebun. Mereka menanam pohon sayur-sayuran dan buah-buahan. Kegiatan tersebut terdengar oleh Komandan Serdadu Jepang. Dia dan anak buahnya kemudian mendatangi Pastur Valencio. Komandan Serdadu Jepang meminta kepada Pastur Valencio untuk membayar pajak atas kegiatan berkebunnya. Pastur Valencio menolak untuk memberikan upeti kepada Komandan Jepang. Karena ini hanya kegiatan berkebun untuk kebutuhan sehari-hari para warga sekitar. Komandan Serdadu Jepang itu marah kepada Pastur Valencio. Jika dia tidak membayar upeti kepada Serdadu Jepang, maka kebunnya akan dia hancurkan. Dengan kemarahannya, Komandan Jepang itu pun pergi dan mengancam akan kembali lagi. Komandan Jepang itu masih diselimuti kemarahan. Dia tidak terima dengan perlakuan Pastur Valencio. Akhirnya dia memutuskan malam itu untuk membakar gereja dan merusak kebunnya. Malam itu secara diam-diam Serdadu Jepang mendatangi gereja Valencio. Mereka merusak kebunnya dan menyiramkan bensin ke sekeliling gereja. Pastur Valencio mendengar ada keributan di luar dan dibantu dengan anjingnya mengejar Serdadu itu. Keadaan itu justru membuat malapetaka untuk Pastur Valencio. Ia ditangkap dan dipukuli oleh Serdadu Jepang. Seketika anjingnya berlari dan membantu majikannya. Anjing itu ditembak oleh Serdadu Jepang hingga tergeletak di tanah. Melihat anjingnya terkapar, Pastur Valencio berontak dan mencoba melepaskan diri untuk menyelamatkannya. Namun naas, Komandan Serdadu Jepang itu menebas leher Pastur Valencio hingga terpisah dari tubuhnya. Para warga di sekitar tidak ada yang berani mendekat dengan peristiwa itu. Mereka hanya menyaksikan dari kejauhan. Setelah Serdadu Jepang meninggalkan area, para warga segera memadamkan gereja tersebut. Akhirnya, malam itu juga Pastur Valencio dan anjingnya dimakamkan oleh warga di desa tersebut, yang kemudian dinamakan pemakaman Jeruk Purut. 1 tahun kemudian pemakaman Kristen dibangun di seberang desa. Untuk menghormati Pastur Valencio, warga berniat memindahkan pemakamannya. Tetapi karena tidak diperbolehkan oleh Serdadu Jepang, akhirnya hanya batu nisannya saja yang dipindahkan. Beberapa hari kemudian, warga kerap melihat penampakan hantu tanpa kepala di area pemakaman Jeruk Purut. Rumor beredar arwah Pastur Valencio tidak tenang dan mencari para Serdadu Jepang yang memenggal kepalanya. Rumor lain mengatakan bahwa Pastur Valencio mencari batu nisannya yang sudah dipindahkan warga.